Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-13. Tentunya selamat berpuasa, berpantang, dan juga melaksanakan kewajiban agama lainnya dalam masa prapaskah ini, seperti berdoa dan bersedekah atau beramal kasih. Semoga tetap semangat dalam bimbingan Roh Tuhan. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menjalankan kuasa. Yesus dalam firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 17-28. Pertama-tama dia menyampaikan secara khusus kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan misinya dengan masuk pada misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan. Anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Ia akan diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Apa yang disampaikan Yesus ini tidak mendapat tanggapan apapun, tapi sebagai suatu pesan penting dan sangat penting perlu disampaikan kepada para muridnya. Dan selepas itu, anak-anak ibu dari anak-anak Zebedeus datang dan meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, kelak mendapat tempat di sisi kiri dan kanan dari Yesus dalam kerajaan surga. Dan apa yang diminta oleh ibu ini menjadi juga suatu hal yang rasanya tidak akan bisa ditentukan, dalam arti bahwa itu bukan kuasanya Yesus untuk menentukan. Tetapi permintaan ini sebetulnya permintaan tentang kedudukan dan kuasa. Memang nanti mereka akan minum cawan penderitaan dan kemartiran. Tetapi hal duduk di sisi kanan dan kiri itu ditentukan bagi mereka yang layak untuk itu. Dan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya juga supaya jangan mencari kekuasaan, jangan mencari popularitas, jangan mau untuk menjadi pemerintah atau mau untuk memerintah dengan tangan besi. Tetapi Yesus memberikan suatu peringatan, karena para muridnya ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan kuasa yang diberikan kepada mereka. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk menggunakan kekuasaan atau menjalankan kuasa demi atau untuk pelayanan rohani kepada umat Allah, melaksanakan kuasa untuk kesejahteraan rohani. Dan memang untuk kekuasaan jasmani juga penting, dan ini juga lah yang menjadi tanggung jawab dari penguasa-penguasa dunia. Tapi Yesus memberikan catatan supaya tidak melaksanakan kuasa itu dengan tangan besi, tidak memerintah dengan tangan besi, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dan tidak menjalankan kuasa dengan sewenang-wenang. Tapi Yesus mengajarkan kepada para murid untuk mengedepankan kerendahan hati sebagai pemimpin, mengedepankan kerendahan hati dalam pelayanan. Semangat pelayanan yang sebagai pelayan yang rendah hati telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika ia harus masuk dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan hamba yang menderita sampai wafat disalib. Inilah pengosongan diri Allah melalui Yesus, putranya, untuk mengangkat manusia dan menebus mereka, umat manusia, lewat salib dan kebangkitannya. Karena itu pengajaran untuk menjalankan kuasa yang rendah hati, kuasa untuk melayani dengan rendah hati, ini menjadi satu perintah penting
bagi para murid dan tentunya untuk kita sekalian dalam kapasitas kita sebagai apapun. Tentunya kerendahan hati dan dalam pelayanan ini menjadi hal yang penting untuk kita berikan perhatian yang secara serius. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada hari puasa yang ke-13 ini yang meneguhkan kami dalam pesiarahan kami, dalam saat-saat kami mendekatkan diri lebih intim kepadamu di hari retret agung 40 hari puasa ini. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini kami juga belajar untuk menjadi pelayan yang rendah hati dan senantiasa mengedepankan umat Allah dalam pelayanan kami. Mereka yang paling membutuhkan, mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan campur tangan daripadamu. Kiranya Engkau memberkati dan menguatkan kami masing-masing maupun anggota keluarga kami, agar ikut serta dalam tugas perutusan menjadi pelayan yang rendah hati dimanapun kami berada dan berkarya di tengah-tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, dan gereja. Dan kiranya kami berkat kuasa Roh Kudus Engkau kuatkan dan teguhkan kami dalam perjalanan pesiarahan kami ini. Kami yang sedang sakit, yang sedang dalam keterbatasan, kekurangan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesulitan, masa-masa sulit, Tuhan tolonglah kami. Dan yang sedang dalam tekanan ekonomi, Tuhan bantu kami dalam mengupayakan jalan keluar yang tepat untuk kehidupan kami di dunia ini dan menyongsong masa depan yang Kau janjikan kepada kami. Dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, catatan, atau komentar, silahkan juga menulis di kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang mau membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam berpuasa, Tuhan memberkati.